Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan tentang smart governance. Kami dari kelompok 13B yang beranggotakan saya sendiri, Agam Swaskito, NDH 20, nomor 2 Asri Hirmawati, NDH 02, nomor 3 Devi Setiana, NDH 10, nomor 4 Nikmatul Kholisah, NDH 23, nomor 5 Indah Marlianita, NDH 36. Smart governance atau tata kelola pemerintahan yang cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Yang pertama adalah penggunaan aplikasi Sisrut yang akan dijelaskan oleh Devi. Silakan. Baik, terima kasih Mas Agam. Ya, saya akan menjelaskan tentang Sisrut. Smart Government di tempat kerja saya, salah satunya itu penerapan aplikasi Sisrut ya. Aplikasi Sisrut ini merupakan teknologi informasi berbasis internet, dapat menghubungkan data pasien dari tingkat pelayanan atau fasilitas pelayanan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Nah, tujuannya ini yaitu untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien. Pada proses rujukan pasien ini menggunakan Sisrut diharapkan tentu adanya komunikasi dan informasi awal sebelum pasien dirujuk ke tempat rujukan melalui media komunikasi seperti web, SMS, dan juga melalui Android. Sehingga pelayanan di rumah sakit tujuan tempat rujukan ini dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan tentunya dapat berdampak pada keselamatan pasien dan kepuasan keluarga pasien. Terima kasih. Devi, Punten mau nanya mengenai aplikasi yang sudah dijelaskan sama Teteh ya. Itu apakah ada kendala nggak ya Teh? Barangkali memang sinyalnya atau dari segi apa gitu yang kendalanya tuh apa ya kira-kira? Ya, baik, terima kasih Teh Ninik. Dalam penggunaan aplikasi si surut ini karena berbasis internet tentunya ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya ya. Di antaranya jika jaringan atau koneksi internet tidak stabil, ini tentunya dapat mengganggu atau menghambat dari proses penginputan atau pengisian data sisrut itu sendiri. Dan selain itu juga ada proses menunggu konfirmasi terlebih dahulu dari pihak rumah sakit atau tempat rujukan yang dituju. Ini terkadang agak lama ya, karena ini menunggu jawaban konsul dari dokter penanggung jawab terkait informasi kesehatan penyakit pasien yang tadi sudah diinput di dalam aplikasi Sisro. Seperti itu, Teh Nini. Terima kasih ya Teh atas penjelasannya ya. Kalau di Sama-sama, tempat Teteh. ya, kalau di tempat kerja saya Teh pengimplementasikan tentang smart governance ini tuh dengan cara aplikasi keluarga sehat deh. Aplikasi keluarga sehat merupakan sebuah upaya dukungan dalam bidang teknologi informasi. Nah, sehingga kita dapat mempermudah penginputan nomor induk atau KK teh ini tuh ya. Terus kendalanya ini terkadang list data rumah tangganya itu tidak sinkron dengan grafik monitoring wilayah, di mana pada jumlah KK tidak sama antara yang sudah diinput dengan data yang terbaca pada grafik. Ada yang mau ditanyakan tentang aplikasi keluarga sehat ini? Iya, Teh Indah gimana? Dalam aplikasi PISPK ada 12 indikator ya. Iya, Apa betul. saja 12 indikator tersebut? Ini bisa Ya, dijelaskan? sebelumnya terima kasih ya Teh ya sudah bertanya.
Di dalam aplikasi Keluarga Sehat ini ada 12 indikator, di antaranya yang pertama itu keluarga mengikuti program KB, lalu yang kedua ibu bersalin di Vaskes atau di pelayanan kesehatan, lalu yang ketiga bayi mendapatkan imunisasi, lalu yang keempat bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan, yang kelima ada pertumbuhan balita, yang keenam ada penderita TB dengan pengobatan sesuai standar atau secara teratur. Lalu yang ketujuh ada penderita hipertensi. Penderita hipertensi itu berobat secara teratur. Lalu yang kedelapan ada gangguan jiwa. Yang kesembilan tidak ada anggota keluarga yang merokok. Kesepuluh keluarga mempunyai akses air bersih. Yang ke-11 mempunyai akses atau menggunakan jamban yang sehat. Lalu yang terakhir atau yang ke-12, sekeluarga menjadi anggota JKN. Itu Teh. Ya, terima kasih buat ini ya, udah cukup jelas. Ya, untuk berikutnya, untuk pengaplikasian smart governance di tempat Mbak Indah seperti apa? Silakan. Terima kasih Mas Agam. Di tempat kerja saya sendiri ya, mengimplementasikan aplikasi e-Puskesmas. Aplikasi e-Puskesmas itu merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pencatatan data secara digital di Puskesmas. Sistem integrasi yang mengimplementasikan aplikasi berbasis desktop dengan aplikasi berbasis online yang digunakan oleh Puskesmas untuk melakukan pencatatan data pelayanan sehari-hari. Manfaat dari e-Puskesmas sendiri mempermudah masyarakat untuk melakukan pendaftaran, pengecekan antrian pasien di Puskesmas, dan berkonsultasi kesehatan secara gratis dengan dokter. Kendalanya dalam menggunakan aplikasi e-Puskesmas sering terjadi error karena sarana prasarana yang belum mampu ya mendukung interaksinya aplikasi e-Puskesmas dengan baik dan lancar. Untuk dukungan kebijakan sumber daya manusianya sangat diperlukan melalui penambahan petugas pendaftaran e-Puskesmas sesuai dengan potensi dalam pemahaman e-Puskesmas sendiri. Begitu. Silakan ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Kak Indah. Boleh. Untuk aplikasi EPUS ini ditujukan untuk pasien umum atau pasien BPJS gitu. Karena kalau pasien BPJS kan udah ada ya aplikasi Pikir kalau nggak salah ya. Ya, terima kasih Teh Asri. Saya jawab. Aplikasi e-Puskesmas ini bisa digunakan untuk pasien umum sama pasien BPJS juga. Ya, terima kasih Teh Indah. Kalau untuk penerapan smart governance di tempat kerja saya ya, khususnya untuk bidan, kami itu ada namanya aplikasi e-cohort KIA, yaitu cohort berbentuk digitalisasi, di mana e-cohort KIA ini adalah sistem pemantauan terintegrasi bagi ibu, bayi, balita yang mencakup implementasi pencatatan elektronik, pemantauan elektronik, dan pelaporan elektronik pelayanan KIA berbasis teknologi informasi. E-cohort KIA ini sangat penting ya karena berisi informasi lengkap terkait data dasar catatan hasil pemeriksaan dan pelayanan kesehatan yang diberikan pada fase kehamilan ibu sampai anak mencapai usia 5 tahun. Namun dalam implementasinya, e-cohort KIA ini masih ditemukan beberapa hambatan. Di antaranya satu, terkendala jaringan internet ya. Yang kedua, kurangnya sosialisasi bagi petugas bidan mengenai e-cohort sehingga dalam penggunaannya kami masih belum paham. Yang ketiga, adanya keterbatasan kemampuan nakes dalam menggunakan aplikasi ini gitu. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Teh Asri. Iya, Teh. Ya, Teh. Jika terjadi kendala jaringan, Teh, saat pengisian e-cohort itu, nah itu bagaimana solusinya ya, Teh? Ya. Baik, Teh Depi, terima kasih. Karena e-cohort ini aplikasi yang baru ya,
Jadi sebelum ada aplikasi ini, kami melakukan pencatatan secara manual gitu. Jadi dalam hal ini kami masih dalam penyesuaian dari tahap pencatatan cohort manual menuju cohort elektronik. Jadi kami masih mempunyai cadangan data dalam cohort manual. Mungkin itu saja. Oke, Teh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kayaknya Mas Agam. Langsung aja Mas Agam yang ngomong. Masih di mute, Mas. Yang terakhir dari saya mungkin ya. Penggunaan smart governance dari tempat kami adalah Siam Bonteri. Itu adalah sistem absensi software berbasis Android yang dibuat guna untuk mengelola data absensi PNS ataupun CPNS pada suatu instansi dalam bentuk digital dan sudah terintegrasi dengan server pusat, sehingga pemantauan absensi oleh aparatur sipil negara dapat dilakukan lebih mudah. Begitu saja. Ada yang mau ditanyakan? Maaf Mas, mau bertanya, kalau kesulitannya apa ya menggunakan aplikasi Siabonteri itu? Kesulitan yang kita alami selama ini adalah ketika mendapatkan dinas di luar instansi, kita tidak dapat melakukan absensi. Sedangkan absensi harus dilakukan di titik koordinat yang di lingkungan instansi. Ya, begitu. Terima kasih Mas. Ya, sekian sedikit pemaparan tentang smart governance di tempat kerja kami masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih. semuanya. Ya.